Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir dengan mengupas dunianya para penjahit. Beberapa hari yang lalu saya mendapat pertanyaan dari seorang sahabat bahwa beliau bercerita tentang betapa carut marutnya dia pada waktu Lebaran, sehingga banyak sekali menyita waktu, menyita tenaga dan pikirannya karena banyaknya order yang harus segera diselesaikan, sementara dia harus mudik ke kampung halaman karena sudah beberapa tahun, 2 tahun ya, tidak mudik. Maka kemarin itu karyawan banyak yang mudik, kemudian kita sendiri juga ingin mudik, maka persiapannya harus luar biasa. Persiapannya agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, agar pelanggan tidak kecewa. Nah, di situ kita mengeluarkan semua tenaga kita agar semuanya terselesaikan tepat waktu. Nah, pada saat mudik kita bercapek-capek di dalam kendaraan untuk menuju ke kampung halaman, dan di kampung halaman pun kita harus beranjang sana ke sana kemari, berlibur, pergi ke sana kemari bersama keluarga, kemudian bertemu dengan kawan-kawan lama, dan semua itu juga menguras energi. Dan masih ditambah lagi dengan kembali ke rumah kita, ke usaha kita, ke pekerjaan kita, mau tidak mau kita harus move on dari libur yang melelahkan itu. Tapi ada beberapa orang yang begitu selesai libur lebaran langsung on, langsung gerak cepat, kembali kepada pekerjaan semula, menata kembali pekerjaan yang harus dikerjakan. Tapi ada juga beberapa kawan yang mengeluh gagal move on dari libur panjang atau libur lebaran. Kawan tersebut bertanya, "Bun, gimana sih caranya agar kita tidak gagal move on, agar kita bisa terlepas dari suasana yang menyenangkan, lebaran bersama keluarga, lebaran bersama kawan-kawan lama, kemudian kita mau memulai pekerjaan yang baru itu terasa sulit, terasa berat, terasa males-malesan, ditambah rasa capek di perjalanan." Baik, saya akan menjawab sesuai yang saya rasakan, sesuai pengalaman yang saya miliki. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuang energi buruk dalam tubuh. Energi buruk itu apa sih, Bun? Energi buruk itu ya suasana atau pikiran-pikiran yang membuat kita itu angin-anginan, yang membuat kita itu tidak mood, yang membuat kita itu tidak semangat untuk memulai pekerjaan lagi. Masih capek lah, masih mengeluh lah, masih inilah, masih itulah. Dan bagaimana cara membuang energi buruk tersebut? Cara membuang energi buruk ala saya yaitu dengan cara menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghempaskannya kuat-kuat. Kok bisa begitu, Bunda? Ya, pada saat kita menarik nafas kita dalam-dalam, itu seolah-olah kita menarik sesuatu yang berat, menarik beban berat yang kita miliki, pikiran-pikiran buruk, rasa capek, rasa lelah, keluhan, dan lain-lain yang tidak baik di dalam tubuh kita, kemudian kita hempaskan, kita keluarkan seolah kita sedang membuang sesuatu yang buruk. Lakukan itu berulang-ulang sampai hati kita menjadi tenang. Dan itu bisa dipraktekkan ya. Pada saat kita memiliki beban berat, entah itu permasalahan yang berat, entah itu membuang rasa malas, entah itu membuang sesuatu yang di dalam tubuh kita itu tidak seharusnya ada, itu dengan cara menarik nafas dalam-dalam, kemudian kita keluarkan bersama energi yang buruk itu tadi. Terus untuk selanjutnya kita keluar rumah, kita cari udara segar, kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita jalan-jalan pagi, kita bikin fresh dulu pikiran. Karena kalau kita langsung kerja, tetap saja kita akan banyak mengeluh ya. Kita keluar rumah, kita cari angin yang segar, kita lihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, kita jalan-jalan, kita menyapa tetangga,
Intinya kita tenangkan dulu pikiran, kita bikin tenang, kita bikin suasana hati kita itu menyenangkan ya. Kalau sudah, yang kedua adalah rapikan tempat kerja, karena tempat kerja yang berantakan itu juga akan membuat pikiran kita itu kusut, membuat kita bekerja itu tidak nyaman ya. Kita rapikan dulu tempat kerja kita tata kembali, mungkin bisa jadi kita ganti suasana, yang tadinya mesin-mesin di sebelah sini kita rubah ke sebelah sini. Itu juga akan membantu kita untuk cepat kembali kepada suasana kerja yang menyenangkan ya. Terus yang ketiga, kita tulis daftar kerja yang sudah masuk yang harus kita kerjakan. Kita pilah-pilah mana yang harus diprioritaskan, mana yang janjiannya lebih dekat, itu nanti yang akan kita kerjakan, mana yang bisa kita kerjakan secara santai dan lebih lambat. Dengan cara seperti itu kita nanti akan fokus ini dulu, setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini. Semuanya akan terstruktur dengan rapi. Untuk selanjutnya yang keempat adalah kita mengerjakan pekerjaan itu pelan-pelan. Dari yang sudah kita prioritaskan tadi, kita kerjakan dengan hati yang tenang, jangan panik. Misalnya pekerjaan ini harus selesai tanggal ini, sedangkan sekarang ini kita sudah berada di tanggal sekian. Tetap tenang, tetap fokus, karena sesuatu yang kita kerjakan dengan panik, dengan terburu-buru, justru akan menimbulkan banyak kesalahan. Benar apa enggak? Bisa terjadi salah potong, bisa terjadi salah bikin pola, bisa terjadi mungkin kita salah warna, atau bisa juga terjadi kesalahan kerja yang harusnya dipasang di sini ternyata dipasang di sini, yang seharusnya kita bikin model seperti ini ternyata kita salah model, atau bisa juga terjadi salah ukuran. Itu pernah saya alami karena saya panik pengen cepet-cepet, terjadi salah ukuran. Harusnya untuk si A ini ukurannya ini, saya kasih ukurannya si C. Dan kalau masih bisa diatasi, alhamdulillah. Kalau tidak bisa diatasi, terpaksa kita harus ganti kain. Benar apa benar? Makanya pekerjaan itu harus tenang, bekerja itu harus tenang, harus dengan senang hati, harus dengan fokus. Karena kalau tidak fokus, kita akan rugi. Pekerjaan justru tidak akan selesai tepat waktu, banyak terjadi kesalahan, dan ujung-ujungnya akan uring-uringan. Dan yang kelima adalah siapkan air putih, siapkan cemilan, dan bisa juga kita mendengarkan musik-musik yang menenangkan, atau musik-musik yang, kalau suka musik-musik yang energik, musik-musik yang membuat kita bersemangat, atau bisa juga dengan menyetel zikir, menyetel sholawat, sehingga kita bisa bekerja sambil bersolawat. Intinya, kalau hati kita senang, pekerjaan kita akan berjalan dengan baik, dan semangat kerja kita pun juga akan baik. Kita ulangi lagi ya tipsnya. Yang pertama, buang energi buruk. Sudah dijelaskan tadi bagaimana cara membuang energi buruk. Terus yang kedua, rapikan tempat kerja ya, tempat pekerja harus rapi. Terus yang ketiga, tulis daftar kerja, urutkan berdasarkan prioritas. Kemudian yang keempat, bekerjalah dengan hati yang tenang, jangan panik, jangan terburu-buru, agar tidak terjadi banyak kesalahan. Kemudian yang kelima, siapkan cemilan, siapkan suasana yang menyenangkan dengan menyetel musik-musik yang sesuai dengan apa yang kita suka. Terus kemudian kita bisa berpikir secara positif dengan cara bersolawat, dengan cara bernyanyi-nyanyi kecil. Intinya, suasana hati kita menentukan kualitas kerja kita. Demikian dari saya, semoga membantu, semoga mencerahkan untuk Anda-Anda yang masih malas bekerja, untuk Anda-Anda yang belum move on dengan libur lebaran yang panjang. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Dari saya, Siva Naura, selamat beraktivitas kembali seperti hari-hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.